Apa sih Pak KIS Etam Bersinar itu? Langsung Pak. KIS itu kayak apa ya? Cium gitu ya. Selamat sore Kaula Muda, salam jumpa di live kita podcast. Sore ini bersama saya Lala Purba selama kurang lebih 30 menit. Kita akan ngobrol santai namun penuh informasi yang penting untuk kita semua. Kaula Muda, sore ini kita podcast menghadirkan 2 orang tamu yang akan menjadi narasumber kita. Yuk kita langsung kenalan aja. Kepada Bapak Sigit Alfian, SEMM, semangat. Semangat sore, semangat pagi. Sore. Apa Selalu kabar? begini tangannya sarangi. Oh, sarangi gitu. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir di kita podcast sore hari ini. Kemudian tamu kita berikutnya adalah Bapak I Gede Astriawan. Beliau adalah pelaku usaha, pemilik warung Bucu, warung yang kentalkan nuansa Bali, tempat kita berada saat ini. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik, tetap semangat katanya Pak Alfian tadi. Semangat pagi. Selalu semangat Selalu semangat pagi walaupun sudah sore ini. Baik. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa nih ya? Kalau narasumbernya ada Kepala Bapenda Kota Bontang, kemudian ada pemilik rumah makan seperti itu. Jadi Kaula Muda, tema kita podcast hari ini adalah optimalisasi pendapatan asli daerah melalui program KIS Etam Bersinar. Bener ya Pak ya? Nah, menarik sekali ya Kaula Muda. Tapi kenapa sih topik ini yang kita angkat untuk sore hari ini? Karena memang ini hal yang menarik dan hal penting untuk kemajuan Kota Bontang, kota yang kita cintai ini. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, Bapenda ataupun Badan Pendapatan Daerah merupakan satuan perangkat kerja daerah yang bertugas dalam pemungutan, penagihan, dan pengawasan pajak dan restribusi pada pemerintah, dalam hal ini khususnya ke pemerintahan Kota Bontang seperti itu. Betul. Nah, kemarin saya ini baru buka webnya Bapenda Bontang Pak. Ya. Ternyata memang ada beberapa sumber pendapatan asli daerah ya. Ya. Di situ ada objek pajak PBB, kemudian objek pajak restoran, ada objek pajak hotel, ada objek pajak reklame, kemudian ada objek pajak air tanah. Nah, untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Bapenda Kota Bontang ini meluncurkan satu program yang bernama KIS Etam Bersinar. Ya. Benar ya Pak ya? Ya, Nah, itu yang akan menjadi tema kita sore hari ini. Ya. Langsung aja deh kita tanya sama Pak Sigit. Apa sih Pak KIS Etam Bersinar itu? Langsung Pak. KIS itu kayak apa ya? Cium gitu ya. Bahasa Inggrisnya KIS kan cium. Iya benar-benar. Iya, jadi begini. Bisa dekat dengan mic Pak? Ya, Mbak Ya. Purba. Kita muda-mudia yang luar biasa sore ini saya diundang. Kaitannya dengan optimalisasi pajak daerah itu memang kebetulan begini. Bapenda ini baru didirikan 2 tahun terakhir. Oke. Ya, 2 tahun terakhir. Di Bontang ini Pak ya? Ya. Sebelumnya kan gabung dengan BPKAD. Oke. Nah, kebetulan saya kepala Bapenda pertama di situ, sehingga tugasnya memang banyak. Mulai dari mengawali, istilahnya mengawali ya. Jadi luar biasa tugasnya. Ada beberapa hal yang memang menjadi prioritas. Yang pertama regulasi, yang kedua support kepada Bapenda seluruh OPD yang terkait, kemudian yang ketiga ya kinerja Bapenda itu sendiri dan teman-teman OPD. Nah, kaitan dengan program yang saya luncurkan itu sebenarnya begini, saya kan lagi diklat nih. Lagi pelatihan, bukan diklat, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Iya. Angkatan 21 di LAN Kalimantan Timur. Pesertanya dari wilayah timur semua, kemudian mulai dari Palu sampai Papua. Dan saya salah satu nomor urut 22. Ya, jadi di dalam pelatihan tersebut tentu kita disuruh apa yang kira-kira inovasi yang ingin disampaikan untuk mengoptimalkan pajak daerah kita, pendapatan asli daerah kita. Nah, saya tentunya harus menyesuaikan dengan visi misi wali kota. Nah, wali kota itu kan menjadikan Kota Bontang nih hebat, beradab ya, Iya. beradab. Kemudian ada misinya yang Ada submisinya gitu Pak. misinya. Nah, misinya salah satunya adalah koordinasi, kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan beberapa stakeholder dan semuanya yang ada di Bontang. Nah, makanya saya kasih judul strategi mengoptimalkan pendapatan asli daerah menuju kemandirian fiskal
dengan cara koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi. Itu KIS-nya itu tadi. Iya, berarti KIS itu adalah koordinasi, integrasi, kolaborasi, sinkronisasi, kolaborasi. Oke. Nah, kemudian etam mandiri nanti masuknya di posisi teman-teman UMKM ya, usaha makan, restoran, hotel. Jadi kalau kita bicara KIS itu ada stakeholdernya, ada dua, stakeholder internal di lingkungan pemerintah Kota Bontang, OPD terkait. Nah, tadi yang disampaikan Mbak tadi itu pajak daerah itu ada 9 OPD yang terlibat untuk itu. Kemudian tim di APD kita harus terlibat semua karena menuju kemandirian fiskal itu nggak bisa Bapenda sendiri. Saya cukup menarik Pak, saya juga baru tahu ternyata Bapenda ini baru 2 tahun di Kota Bontang gitu ya. Dan ini memang merupakan kerja keras di awal ya, karena bisa bilang perintis gitu ya Pak, baru 2 tahun. Jadi memang sosialisasinya harus benar-benar bekerja sama dengan semua banyak pihak seperti itu. Apalagi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti itu. Apalagi seperti kita ketahui untuk Bontang, untuk pendapatan untuk yang KIS kita belum terbiasa dengan pajak makan gitu kan Pak, di rumah makan seperti itu ya. Oke, nah pengaplikasian dari program ini seperti apa Pak? Ya tentu yang pertama tadi KIS itu harus ditingkatkan, dioptimalkan koordinasinya dengan perusahaan, dengan stakeholder yang di luar maupun di dalam. Di dalam itu internal pemerintah, di luar itu adalah stakeholder yang perusahaan-perusahaan yang ada itu, perusahaan lokal kita maupun yang dari luar. Kemudian kalau kaitan dengan etam bersinar itu singkatan dari elektronik, teks manajemen berbasis informasi kebenaran. Nah itu tadi, jadi panjangan itu. Jadi judul itu sebenarnya singkatan-singkatan semua. Iya. Jadi etam bersinar. Etam itu kan khasnya Kaltim, orang Kutai lah. Benar. Kebetulan wakil wali kota kita orang Kutai. Jadi etam bersinar, elektronik, teks manajemen berbasis kebenaran. Informasi kebenaran. Ini juga kaitannya dengan visi misi beliau. Tadi integrasinya tentu dengan alat IT ya. Ini tadi insya Allah nanti. Kemudian informasi kebenaran itu adalah ujung-ujungnya beradab. Jadi gini, selama ini yang disoroti masyarakat itu adalah penyelenggara negara. Dalam hal ini Bapenda katakanlah. Bapenda ini gimana sih? Kok kelihatannya di situ tempatnya duit, jangan-jangan ada kebocoran. Nah, makanya ada informasi kebenaran. Itu untuk pemerintah. Kalau dari sisi good governance itu namanya transparansi dan akuntabilitas. Ini yang disasar oleh pemerintah. Harus penyelenggara negara itu harus motif apa namanya? Slogan transparansi dan akuntabilitas itu wajib hukumnya. Sehingga dia bisa memberikan informasi yang transparan. Alhamdulillah kemarin Bapenda juara 2 loh. Di OPD baru tapi dapat juara 2 dari Kominfo. Dari penilaian dari tim independen dari Samarinda. Kemudian akuntabilitas itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Jadi apapun yang dipungut Bapenda, yang dikumpulkan Bapenda itu bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Kemudian yang kaitan dengan mitra kerja kita seperti Mas Gede nanti ini. Nah, ini kebetulan beliau orang yang pertama sepakat dengan program ini. Iya, karena pastinya kalau ada program baru pasti ada pro dan kontra ya Pak ya. Ada yang menerima dan yang tidak menerima seperti itu. Kita langsung tanya aja ke Bang Gede nih. Nah, gimana nih Bang Gede selaku pelaku bisnis, punya rumah makan, punya warung Gucu ini kan kita tahu terkait ini pasti ada pajak, pasti ada penyesuaian. Itu mungkin bisa cerita sendiri. Cerita dulu awalnya ketika dapat informasi akan ada KIS etam bersinar ini gimana nih tanggapannya? Terima kasih Mbak Lala. Selamat sore juga Pak Sigit. Jadi sebenarnya dari awal kami itu ingin buka usaha, punya usaha warung ini, ingin semuanya administrasi itu lebih aman, jelas. Dan juga kami juga mungkin lebih tahu manfaat tentang perpajakan atau tentang administrasi dari mungkin saya mencari tahu sendiri atau informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi apapun yang untuk kebetulan kan saya ini juga besar di Bontang Pak. Besar di Bontang dari tahun 81 saya di Bontang. Kebetulan Pak Sigit Alfian juga ini
teman rekan bapak dulu, pernah di perusahaan juga. Jadi saya melihat lebih nafas saya ini di Bontang ini lebih hampir seluruhnya ada di Bontang. Benar. Jadi saya lihat pembangunan Bontang ini mungkin masalah untuk yang, jadi saya hubungkan dengan apa yang di program yang dari Bapenda itu meningkatkan PAD Bontang. Jadi waktu saya mendapat disosialisasikan dari Bapenda itu saya sangat antusias juga, sangat support karena berhubungan dengan pembangunan Bontang. Istilahnya kalau dalam ini kan ikut membantu, ikut berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di Bontang, istilahnya bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau kita bilang penduduk Bontang ini apa yang dibilang itu bukan orang pelosok atau dibilang namanya Kalimantan itu hutan, Pak. Jadi orang-orang Bontang ini sebenarnya rata-rata urban ya, kiriman atau dari kota-kota pendatang dari kota-kota maju. Jadi istilah untuk masalah pajak atau masalah PAD, masalah itu mungkin mereka sudah dapatkan di daerah-daerah lain, Pak. Betul. Jadi saya sangat sudah mengenal sekali untuk permasalahan ini. Jadi saya sangat mensupport sekali untuk program yang dikeluarkan oleh Bapenda, sehingga ada kelanjutan kedepannya nanti dari pemerintah mau khususnya Bapenda mungkin ada perhatian khusus mungkin dari warung-warung atau pelaku UMKM, mungkin nanti ikut dari promosinya dibantu. Mungkin dari Bapenda nanti ada event, bahkan Pak Sigit nih lagi terkenal viralnya Bapenda memberikan door prize untuk menyemangat UMKM gitu. Jadi saya sangat support sekali. Jadi responnya positif ya? Positif banget, iya, karena kita benar-benar apalagi Bontang ini perlu untuk peningkatan pencarian PAD, ya sangat perlu sekali. Dan saya rasa dari pemilik warung pun tidak terbebani gitu. Bahkan dari pembeli pun saya kira sama pikiran saya. Jadi saya mungkin mengawali dan sangat mensupport sekali program ini gitu. Dan ini juga saya infokan ke teman-teman pedagang yang kami dalam kelompok UMKM gitu, Mbak Lala. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan semua pelaku bisnis di Bontang punya respon yang sama ya Pak terkait dengan program KIS Etam Bersinar ini ya. Nah, jadi gini Mbak, harusnya memang teman-teman pengusaha rumah makan restoran tuh welcome dalam hal ini. Jadi senang gitu, karena gini, program Etam Bersinar ini adalah tuntutan publik. Jadi gini, tadi yang dituntut kan pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas. Begitu juga sebenarnya masyarakat menuntut para pengusaha itu transparansi dan akuntabilitas tentang pajak yang dibayar oleh konsumen gitu. Nah jadi gini, kelebihannya Etam Bersinar ini, saya nanti akan kasih alat itu yang ada akuntansi sederhana di dalamnya. Jadi begitu orang di kasir bayar, di situ langsung tertulis pajaknya. Kontribusi masyarakat yang datang tadi langsung, oh saya nyumbang, kalau makan 50.000 berarti oh 5.000 dia nyumbang ke pemerintah, kan gitu, untuk kontribusi pembangunannya. Kemudian ini hebatnya lagi, ini langsung terlihat di pengusahanya, di Androidnya. Jadi dia posisinya di Bali, katakan pulang kampung nih, di Bali dia cek warungnya tetap buka nih, warungnya tetap buka, dia tahu omsetnya berapa hari ini, ngerti dia persis. Dan saya juga di dashboard Bapenda itu kelihatan juga, oh ini langsung kelihatan per hari itu real time itu kelihatan. Jadi tidak ada kebocoran di sana, tidak ada kebocoran di aparatur pemerintah, tidak ada kebocoran di pengusaha. Jadi inilah yang diharapkan oleh publik sebenarnya, transparansi dan akuntabilitas itu. Jadi bisa dibilang dua-duanya mendapatkan efek yang baik ya Pak ya. Jadi dari pengusaha bisnis itu kelihatan pembukuan sederhana tadi ya. Jadi penjualannya tahu ya hari ini terjual apa saja, seperti itu kan. Terus kalau untuk Bapendanya jadi tahu pajaknya berapa, seperti itu. Dan emang real time gitu ya Pak ya. Terus ada lagi beberapa keuntungannya pengusaha itu, kami melakukan nanti pelatihan-pelatihan. Tadi disebutkan door prize. Oke, nanti yang bergabung 30 pengusaha ini untuk pilot project ini kita akan tempatkan motor. Jadi siapa yang datang di tempat pelatihan itu, tempat pelaku usaha yang 30 yang sebagai pilot project ini,
saya akan kasih door press. Door press istilahnya itu dia makan, struknya keluar, itu kita jadikan door press, kita siapkan satu motor. Gitu. Itu keuntungannya di situ. Oke, baik. Ya. Baik, Kaula Muda kita ini sekarang juga lagi live di FB-nya, Live ini Facebooknya. ya? Iya, di Oh, Facebooknya gitu. Kita Muda. Kita .com. media. Iya. Di mana saya lihatnya? Oh, ke sana Kak. Oke, kita Baik. media Kita- sarang yo. Kita mau menyapa ada Indah Riana, ada Halo. Ani Gladys juga Iya, nih, Pak. iya. Halo, terima kasih sudah stay di sini. Ada Dawiyah Alhanan, Iya. ada Armada Lina, ada Arai Stefano, ada Yuliana Bartolomius, kemudian Iya. ada Yan Indra, kemudian ada Memi Aja, ada Herdi, ada Nur Wahidah, ada Bondan, ada Putra dan juga ada Erma. Wih, banyak sekali. Iya, iya. Jadi mungkin Luar kita juga bisa biasa. ngajak ke Bucu sini juga nih. Oh iya, suruh datang ke sini dia, Iya. keren. Oh, sudah mulai ya? Wah, luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya, oke. Pak Sigit. Semakin semangat saya ini di Semakin live semangat. soalnya kan. Iya. Untung tadi udah dandan dikit Oh ya iya, Pak. saya enggak ya pulang kerja. Lagi. Mak, kalau begitu ini kan baru ya programnya. Iya. Nah sebelumnya seperti apa nih Pak? Kalau boleh cerita sedikit Pak terkait Bontang terkait dengan pajak di Oh, sektor iya. restoran, hiburan dan hotel ini. Jadi begini, sebenarnya tuntutan publik, kita melihat tuntutan publik sebelumnya itu begini. Jadi gini, kalau kita melihat Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, ada yang namanya pajak restoran, rumah makan, itu warung itu masuk pajak restoran maksudnya. Jadi di sana di Undang-Undang 28 itu jelas sekali pajaknya adalah 10%. 10% ini dibayarkan oleh konsumen gitu. Jadi pengusaha ini sebenarnya mitra kita sebenarnya. Dia Betul. bukan pembayar pajaknya, tapi dia mengumpulkan pajaknya Iya. disampaikan ke kita. Nah, sebelumnya jadi gini, karena ini masuk dalam self assessment, menghitung sendiri. Menghitung sendiri itu kadang-kadang namanya menghitung sendiri kan kita harus alat ukurnya kan kurang jelas itu kalau kadang-kadang dilaporkan tidak sesuai apa yang disampaikan masyarakat tadi. Nah, karena ini tuntutan masyarakat, maka kita coba respon dengan menggunakan alat IT ini, alat yang canggih ini, sehingga harapan kita yang tadinya omsetnya mungkin pajaknya cuman katakanlah 1.000, nanti bisa kelipatan sampai 5 kali, sampai 7 kali gitu. Karena ada kejujuran di sana. Betul. Jadi ini pendidikan bukan cuma untuk aparatur pemerintah, tetapi pendidikan kepada semua kalangan masyarakat, termasuk pengusaha, sehingga kita berperilaku yang jujur. Karena slogan kita kan hebat Beradab. beradab. Nah, inilah kita mulai dari pemerintah maupun pengusaha UMKM. Ya. Dan nanti akan ada balance, nanti akan saya uraikan lagi kaitan dengan kemajuan bagaimana mengarah perkembangan UMKM nanti bisa kalau mau dikupas lagi atau session itu nanti silakan. Ada lagi sesi lain Pak, ada sesi lain. Oke, nah kalau ngomongin potensinya gimana nih Pak terkait pajak restoran dan hotel sebagai penyumbang pendapatan asli daerah? Ya, kalau kita bicara potensi luar biasa. Jadi gini, pada tahun sebelumnya, sebelum Bapeda dibentuk, itu pajak rumah makan restoran itu hanya mencapai sekitar 7M per tahun. Nah, alhamdulillah kemarin di posisi 2009 itu karena sebelum pandemi ya. Jadi 2019 kali Pak. 2019 ya, oke. 2019 itu capaiannya hampir 11M loh. Jadi hampir 5M tuh naiknya. Iya, Peningkatannya ya. 4M lebih nih naiknya peringkatnya. Itu karena kita menggunakan program yang namanya pembayaran non tunai. Jadi tidak lagi diambil di warung-warung secara cash, tetapi semuanya dibayar ke kasir atau transfer langsung ke bank Kaltara di kas daerah kita, sehingga tidak ada kebocoran. Nah, seperti itu Jack. Kalau bicara potensi, tentu ini gambaran sederhananya begini. Saya pernah wawancara dengan salah satu pengusaha, dia bilang ngobrol-ngobrol nih, berapa sih yang dia sembelih setiap hari, gitu kan? Gaya-gaya bersahabat saja ngobrol gitu. Berapa sih bro sembelih tiap hari? Saya nyembelih rumah ini 200 ayam gitu, ya gitu. Ya kena nih sebenarnya dalam hatiku. 200 ayam kalau dibagi 10 dikali 10 berarti berapa tuh? 2.000 ya, 2.000. Satu ayam harganya 9.000,
Kira-kira berapa per hari omsetnya? Iya banyak Pak. Oh banyak, 18 juta dong. Iya. 18 juta. Kalau pajaknya 10% berapa kira-kira? Ya sekitar 1.800.000. 1,800 dikali dia buka selama 30 hari atau 25 hari, 50 sekian juta. Nah itu potensi ya. Nah karena itu menghitung sendiri, kita tidak tahu apakah dia buka 30 hari, apakah Iya. dia 15 hari. Betul. Nah alat ukurnya adalah ini. Kalau selama ini bayarnya cuma 500.000 per bulan, padahal seharusnya dibayar sekitar 50 juta kira-kira. Ada loss berapa? 45 juta kira-kira. Betul. Nah itu yang saya maksud, alat ini mendidik kita nanti. Cash register ini, Etam Bersinar ini adalah mendidik kita semua berperilaku jujur. Nah, cuman persoalannya, kendalanya, ternyata banyak teman-teman juga yang tidak memungut pajak di masyarakat, di konsumen. Kenapa? Karena belum paham. Makanya tugas kita adalah mensosialisasikan itu. Makanya saya terima kasih loh diundang kita mudah-mudahan Benar Pak. untuk mensosialisasikan ini. Jadi memang Iya. ini adalah salah satu cara ya Pak ya, Ya, untuk mensosialisasikan ini. Nah ini alatnya namanya cash register. Alatnya cash register. Betul. Ini Programnya Etam Bersinar. Betul. KIS Etam Bersinar. KIS Etam Bersinar. Nah ini alatnya sudah dibagi ke berapa tempat nih Pak? Ya ini teman-teman lagi jalan dari pilot project 30 ini, salah satunya Mas Gede ini. Karena Mas Gede ini ternyata luar biasa, dia sadar non pajak. Iya. Ya, ini luar biasa. Contoh Diapresiasi. contoh positif, contoh baik. Dan dia akan menjadi Duta. duta pajak, insya Allah seperti itu. Oke Ya. Pak, kita mau lihat ini alatnya kayak gimana sih? Boleh, Saya boleh, penasaran silakan. juga nih Ya, soalnya. boleh. Sebenarnya malah apa yang dikatakan Pak Sigit itu hampir sama dibilang publik. Ya saya dari publik. Sebenarnya pertama untuk sebelum dikenalkannya register ini saya agak ragu Pak Sigit. Betul. Pasti ada kebocoran di mana-mana. Kita kurang tahu ke realnya kan gitu. Ternyata pas disosialisasikan dengan alat digital ini menambah keyakinan kami sebagai publik, pengusaha UMKM tak pas betul. bertambah antusias. Kita benar-benar ingin membayar pajak karena real time-nya ada. Karena langsung zaman modern nih kan, langsung terupdate di Bapeda Iya, kayak gitu. betul. Kita buka ya Pak ya. Oh silakan. Bismillah, nanti meledak. Nah ini dia, Ya. wah ini dia namanya. Ini cash register. Iya, cash register. Jadi nanti ini kayak ada di kasir-kasir di warung-warung ya, di Iya, restoran makan, gitu ya. hotel nanti semua kita kasih. Oke. Dan Mungkin ini- Bapak bisa ajarin dikit Pak gimana nih Iya. Pak? Nah ini kebetulan Mas Gede yang tahu malahan. Nggak lewatin. Iya. Jadi intinya ini nanti di menunya di sini semua. Jadi Menu makanannya ya. setiap rumah makan tuh menunya berbeda-beda. Mhm. Di entry Di dulu input sama dulu tim ya. kita, di input, baru nanti keluar struknya di sini setiap pembayaran dan langsung ada tag-nya di situ, pajaknya, tax-nya 10% langsung link ke Bapeda. Iya, ke Link. Bank Kaltim-Tara Iya, ini Pak. ya. Nah, ini Bank Kaltim-Tara Iya. ini adalah kemudian kan bank kita nih, bank Iya. pemerintah daerah. Betul. Ada saham kita di situ Mhm. sehingga sekali lagi supportnya 30 unit dan dari Bank Kaltim-Tara. Terima kasih Bank Kaltim-Tara. Jadi memang ini mensupport kita. Sekali lagi begini, saya sebenarnya butuh alatnya kurang lebih 1000 nanti. Sekarang sudah berapa Pak yang Ini disebar? kan baru pilot project, baru 30. Oh iya. Nah makanya iya. saya tuntut Bank Kaltim-Tara supaya ini support penuh. Mhm. Karena dia adalah bank kita, bank daerah kita. Kemudian konsuler KPK saya nggak boleh beli loh. Saya ini kan rapat dengan konsuler KPK. Nanti tanggal 2 November dia masuk di Bontang lagi. Sekarang di depan di ruangan saya sekarang ada yang namanya IPK baru masuk kemarin. Nah, jadi kami itu bekerja itu bermitra dengan siapapun, dengan pemeriksa, dengan kejaksaan dan sebagainya. Nah ini sarannya adalah semuanya Bank Kaltim-Tara yang mengatakan nggak boleh kita. Ini salah satu kendala buat kami. Pemerintah daerah mengatakan nggak boleh, tapi harus Bank Kaltim-Tara. Ini kendala kita. Jadi alat inilah nanti yang Jadi harus pihak ketiga gitu Pak yang beli gitu ya Pak. ya? ya harus kita nggak mengeluarkan modal. Artinya Bapeda tidak mengeluarkan duit spesial pun, tetapi hanya buat programnya, aplikasinya, mensosialisasikan, dan Bank Kaltim-Tara menyiapkan alatnya. Kenapa tidak boleh beli? Karena memang itu bank kita. Karena uangnya masuknya bukan di Kesigit, bukan di kepala Bapeda. Uangnya orang bayar masuknya langsung ke kas daerah ya Bank Kaltim-Tara itu. Oke. Seperti itu. Nah kalau saya mau nanya ke Bang Gede ini sudah mulai disosialisasikan ke pelanggan di Warung Bucu belum terkait ini? Nah, sudah. Jadi intinya di sini
yang sangat berperan adalah untuk apalagi untuk pendapatan PAD-nya Kota Bontang adalah sebenarnya customer atau warga Bontang yang berbelanja ke Bucu. Jadi ke warung-warung yang ada mesin registernya ini. Jadi misalnya Mbak Lala belanja, otomatis 10%-nya itu untuk membangun ya. Jadi ini kemitraan kita UMKM atau pedagang bersama dengan Bapenda gitu. Jadi saya harapkan ya teman-teman atau warga Bontang pasti mensupport lah, apalagi yang sudah menjadi putra daerah atau warga Bontang di sini untuk programnya Bapenda ini, apalagi dengan sistem yang pakai digital dan langsung link, itu kami tentunya sangat welcome sekali. Jadi menjadi taat pajak lah jadinya gitu. Kalau saya perhatikan di Kota Bontang ini Pak, untuk kafe, restoran tuh menjamur Pak ya. Belakangan ini banyak sekali kafe-kafe baru, dan ini memang akan menjadi sasaran baru dari Bapenda ya Pak ya, untuk pembelian untuk cash register ini ya, untuk diberikan kepada mereka ya. Betul. Jadi gini, alat ini sudah 4G. Ini sudah yang kita berikan untuk tahap awal ini memang yang punya WiFi. Oke. Itu terus kafe-kafe yang menjamur itu memang pelan-pelan kita akan sisir karena itu ada perizinannya harus yang pertama. Terus kita akan kasih alat-alat seperti ini. Sementara mereka kan nih langganan langganan yang online itu yang untuk kasir. Untuk di kasir itu punya langganan, dia bayar 300.000 per bulan. Rata-rata dia bayar, dia menggunakan ini alat tapi pakai HP juga. Nah itu kalau dia bergabung sama kita kasih gratis enak dong. Dan dia kelihatan supportnya. Dan ke depan kalau yang tidak mau bergabung, maka orang nggak dikunjungi orang. Kenapa tidak dikunjungi? Karena orang akan sadar, masyarakat Bontang kan sadar, saya belanja di sana, di sana ada door prize-nya, di sana saya jelas saya menyumbang ke pemerintah untuk pembangunan musola, gereja dan seterusnya, rumah ibadah, terus untuk jalan dan sebagainya, jelas kontribusinya. Jadi kalau yang tidak bergabung nanti insya Allah akan ditinggalkan masyarakat, karena masyarakat butuh transparansi, akuntabilitas. Betul. Jadi sekarang sudah item yang sudah cash register ini tersalurkan sudah di sekitar 30 tadi yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Pelan-pelan kita karena kan sambil di setting nih. Ini nanti tim saya sudah datang Mas ke sini. Tim kemarin. Baru sekali ya. Kemudian nanti seterusnya kami yang sendiri yang ini kan masih tahap sosialisasi dan masih pengenalan. Oke, jadi targetnya nanti Pak Bapak maunya 1.000 Pak ya? 1.000. Karena ada hotel, ada rumah makan, ada restoran. Plus mungkin sampai ke menyisir ke tempat parkir ini nanti. Oh gitu? Iya, jadi alatnya canggih. Jadi parkir itu bisa aja langsung. Iya. Jadi ini memang kita mengarah ke transparansi akuntabilitas. Di zaman modern ini nggak bisa lagi dibungkiri, nggak bisa lagi kita bocoran, kita hindarkan. Nggak ada gayus sudah. Nggak ada. Gayus ini tidak ada. Sudah lupa juga. Gayus sudah lupa. Terus ini nanti penghalang gayus. Kira seperti itu. Pak, saya jadi penasaran. Yang jadi kategori kafe atau restoran seperti apa sih Pak yang nanti akan ada skalanya gitu, pendapatan segini, omsetnya segini, itu gimana itu Pak? Ya jadi gini. Tadi saya sampaikan di Undang-Undang 28 itu pajak rumah makan restoran, hotel itu 10%. Ke depan ini, jadi gini, kami lagi sedang menggodok perda. Perda kita ini kan sudah terlalu lama dan mau kita kemarin bukan perbarui, kita revisi, tetapi sudah 3 kali revisi. Sehingga kalau kita 3 kali revisi, keempat revisi, maka masyarakat kasih membacanya. Makanya saya buat baru aja sekalian dengan DPRD. Dan salah satunya kita akan menyasar ke pajak rumah makan restoran. Dan di sana karena undang-undangnya menyatakan maksimal 10% pajaknya, maka kami akan coba per kelas. Kita akan coba per kelas. Kelas A katakanlah masuk di 10%, kelas B-nya 7%, kelas C-nya 5% katakanlah, atau 3%. Nah dari sini dasarnya dari mana? Kelas-kelas dari omset. Karena gini, bisa jadi dalam sebulan orang itu bukanya hanya seminggu, karena mungkin cuti, karena mungkin ada alasan tertentu. Jadi pajaknya berdasarkan omset. Kalau omsetnya kecil sekian, maka 3% katakanlah. Pokoknya sekian 7%. Omsetnya maksimal ya 2% gitu. Jadi kita akan menyesuaikan ya. Menguntungkan ya. Yang penting semua sadar pajak. Gitu.
Karena tujuannya tuh tadi mau optimalisasikan pendapatan Betul, asli daerah gitu ya. Enak Dan juga banget pastinya untuk pelaku bisnis, pelaku usaha juga lebih tenang ya Bang ya. Iya. Kalau untuk ini semuanya jelas, Iya. juga lebih berkah juga ya Iya, usahanya. seperti itu. Tidak ada dusta di antara kita. Kayak lagu aja. Boleh minum Mas, silakan. Mas ini nggak minum nih. Oke, kita sudah di penghujung kita podcast hari ini. Saya mau minta closing statement dari Pak Gede terkait dengan program KIS Eta Bersinar ini langsung dari selaku pelaku usaha di Kota Bontang. Silakan. Iya, jadi ini manfaatnya sudah yang diterangkan dari yang dijelaskan oleh Pak Sigit itu ya. Jadi ya harapannya ya teman-teman pelaku UMKM atau pengusaha-pengusaha di Bontang, ayo kita bangun Bontang bersama pemerintah dengan penuh dengan kejujuran dengan alat digital ini ya. Waktu dulu kan manual nih, saya buat laporan, malas akhir laporan hasil laporan segitu. Nah itu yang dijelaskan oleh Pak Sigit. Nah sekarang kita sudah punya mesin digital, itu kita tidak ada dusta di antara kita, dan juga harapannya ya bagi teman-teman semuanya, ayo mari kita bergabung menjadi mitra ya. Ini semua untuk pembangunan Kota Bontang, apalagi yang dibilang sebagai putra daerah ya. Karena aturan putra daerah itu 10 tahun udah tinggal di Bontang, Pak. Kita sudah 20 tahun lebih mungkin. Saya 54 tahun. Nah, 52 tahun. Jadi istilahnya kita sangat support sekali ya untuk pengusaha. Jadi ini sebenarnya berkah lah untuk kita ya. Jadi ini kan untuk pembangunan Kota Bontang Dari kita untuk kita juga ya, sebenarnya. ya, jadi kalau kita ambil positif, mungkin pertama kali saya dengar juga namanya pajak ya, karena emang kita di benak kita sosialisasi tentang pajak itu masih minim. Jadi kalau ada orang pajak datang, waktu Pak Sigit datang sosialisasi sana, kita sudah Takut dulu negatif, negatif, wah kena potongan lagi 10%, karena 10% lagi, nah gitu. Ternyata kita lihat dari manfaatnya, ternyata itu sangat bagus sekali gitu. Saya sangat support sekali. Mungkin teman-teman pelaku teman-teman UMKM yang lain, mari kita dukung untuk program ini gitu. Jadi saya sangat dukung sekali ya. Tidak ada rugi sebenarnya di sini dari pedagang atau pengusaha, tidak ada rugi di sini. Cuma jadikan mitra, jadi kita kejujuran untuk membayar Ikut pemungut pajak tadi Pak ya. betul. Jadi istilahnya kerjasama mitra gitu. Jadi tinggal konsisten aja. Mungkin nanti kalau ada yang kurang lebihnya, mungkin yang masih mungkin harus itu mungkin kita pedagang atau UMKM kita berhubungan dengan Bapenda misalnya, apakah pikiran saya mungkin lebih hemat membayar, itu masalahnya malas bayar, itu ada di diri. Nanti mungkin ada alat nanti lagi langsung transaksi langsung dipotong. Contohnya seperti mesin debit itu ya. online, Grab online itu ya, perusahaan-perusahaan Gojek online itu langsung duit itu motong Pak sih. Iya, betul. Mungkin nanti bisa diciptakan begitu. Jadi kita benar-benar di sini tidak ada transaksi uang. Iya, betul. Jadi pajak yang sudah potong 10% langsung link, langsung ke rekening. Itu yang saya mau pingin. Karena di sini masih berhenti di hanya bukti transaksi ke Bapenda. Mungkin saya berpikir, wah, apakah nanti ada aplikasi langsung masuk uang, langsung uang 10% itu langsung terbayarkan. Jadi kita itu benar-benar taat pajak gitu Pak. Ya, karena sifat manusia kan kadang-kadang sibuk atau kilap, nah itu. Nah, tapi kalau sudah namanya hukum, kilap itu tidak bisa. Tapi tetap saya support untuk ini. Tetap kami dari pedagang, mungkin saya sendiri, kami pedagang usaha, warung makan maupun apa, tidak merasa ini dirugikan. Karena malahan ini berkah untuk kita di dunia ini. Itu apalagi untuk customer yang mau belanja itu saya kira tidak memberatkan. Dan kita juga percaya kalau masyarakat Bontang ini juga sudah maju pikirannya ya Pak ya. Jadi kita harus berpikiran terbuka dan percaya kepada pemerintah kalau emang uang ini diolah dengan baik seperti itu. Oke, kalau ke Pak Sigit ada yang disampaikan Pak? Jadi gini, kaitan nyambung tadi yang kaitannya dengan pembayar langsung ke rekening ya. Benar, sebenarnya kita kebetulan saya sekretaris TP2DD, tim percepatan digitalisasi daerah. Itu kerjasama kami dengan Bank Indonesia. Nah,
kemarin tuh tahun lalu saya launching kaitan dengan pasar yang pembayaran di pasar pakai key code itu. Oh iya. Kris itu ya. Kris, ya. Itu ya itu. Jadi tahun 2025 Kementerian Keuangan tuh targetnya adalah tidak ada lagi pembayaran uang Cashless ya Pak ya. tahun 2025. Jadi semuanya pakai kris tadi. Jadi langsung mau tidak mau semua pengusaha harus buka di bank rekeningnya. Jadi semua pembayaran ini termasuk anak-anak kita, kalau kita dikasih uang 10.000 gitu enggak, dia mau nongkrong cuman mau bayar minum kopi nih, kasih uang 15.000 di rekeningnya, dia nggak malu bayar kartu karena set pakai kartu gitu kan. Nah itu nanti tinggal scan aja. Iya, tinggal scan saja itu, jadi nggak bawa uang cash. Betul. Jadi nanti arahnya sampai ke sana. Jadi insya Allah sampai di sana Mas. Jadi pemikiran udah duluan Bapak. Saya belum sampai ini sudah duluan ya Mas nih Mas Gede. Jadi kaitan dengan program Etam Bersinar, KIS Etam Bersinar ini, jadi ini program sebenarnya ada kolaborasinya. Jadi sekali lagi untuk UMKM insya Allah kita akan besarkan dan kita akan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan UMKM dan mungkin dari sisi season yang lain yang saya jelaskan ya, ini luar biasa perhatian pemerintah terhadap UMKM nanti akan kita bahas di season berikutnya ya, karena juga waktu sudah terus sore Pak. Terus sore nanti pemirsa juga bosan juga lihat wajah saya yang belum mandi gitu. Jadi jangan bilang Pak, nggak tahu. Nggak tahu belum mandi. Oke, jadi sebagai himbauan saya terakhir dari Bapenda, jadi gini, untuk membangun kota ini butuh sebuah perjuangan. Kalau dulu ya, para pahlawan kita itu bukan cuma hartanya yang hilang, tapi nyawanya hilang, makanya jadi pahlawan. Sementara kita hanya bayar pajak kecil, ya kan? Haruskah itu berat gitu? Dengan pulsa anak kita aja kalah ya pajak nih, katakan PBB dan sebagainya, itu kan kecil setahun lagi. Apalagi cuman kita nongkrong di warung dapat hiburannya, terus tiba-tiba ada di struknya ada 10%-nya, nggak berat dong. Apalagi sama pacarnya kan nggak mungkin berat gitu. Nah, sementara tidak sadar bahwa itu adalah menyumbang kontribusi kepada pemerintah pembangunan. Jadi sekali lagi ayo teman-teman pengusaha, masyarakat, kita sama-sama membahu untuk membangun kemandirian fiskal kita. Betul. Karena kita masih bergantung pada dana transfer. Nah, kemudian fiskal kita masih kategori sedang. Saya di Renstra saya itu di Bapenda itu, saya kemandirian fiskal itu saya patok di 2024. Jadi insya Allah itu akan bisa terlaksana dengan dukungan semua masyarakat maupun stakeholder yang ada. Mungkin itu dari saya Mbak Purba. Mbak Purba kan? Lala Pak. Lala. Tadi saya pikir kayak teman saya namanya Purba gitu, makanya saya perhatikan terus tadi. Ini kayak temanku Purba namanya. Baik, terima kasih Pak Sigit, Pak Gede sudah bersedia menjadi narasumber untuk kita podcast hari ini. Kepada kaula muda, terima kasih juga sudah bergabung di kita podcast di hari ini. Saya Lala Purba dan juga Pak Sigit serta Bang Gede pamit. Terima kasih atas sama-sama, kita ketemu lagi di kita podcast selanjutnya. Selamat sore.